Pagi luar biasa. Apa kabar hari ini? Kami bisa luar biasa. Kami The First Professional Polytechnic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Febrian Putra, my position group leader, dan ini rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Abdul Farel. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nur David. Saya Septian Haji Firmansyah. Baik, di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang tools dari namanya, fungsi, dan cara menggunakan tools tersebut. Dan selanjutnya, sebelum kita menerangkan nama-nama tools dan fungsinya, kita jangan lupa untuk selalu safety sebelum melakukan kegiatan di workshop. Yang pertama adalah kita wajib memakai safety helmet. Safety helmet ini melindungi kepala dari benturan-benturan atau kejatuhan benda-benda padat. Terus yang kedua ini ada safety glove. Safety glove ini melindungi tangan dari goresan-goresan benda-benda tajam. Dan yang ini adalah baju reflektor. Baju reflektor ini untuk menandai kita pada saat malam hari. Karena di sini ketika terselap oleh lampu akan menyala. Dan selanjutnya di sini ada safety shoes. Safety shoes ini melindungi kaki dari terjepit atau kejatuhan benda-benda padat dan dari benda-benda yang lancip. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang adjustable wrench, yaitu berfungsinya mengencangkan atau mengendorkan suatu mur atau bol pada suatu komponen, dan bisa cara mengendorkannya menyesuaikan ukuran bol atau mur pada itu sendiri. Untuk cara penggunaannya yaitu pertama kita sesuaikan ukuran adjustable wrench ini dengan bolnya, dan untuk mengendorkan baut kita perlu memutar berlawanan arah dengan jarum jam, dan untuk mengencangkan baut kita berarah dengan jarum jam, searah dengan jarum jam. Yaitu di sini saya akan menjelaskan ball pen hammer. Ball pen hammer ini fungsinya untuk meratakan permukaan logam agar lebih halus, yaitu seperti di bawah ini. Yaitu di sini adalah double face hammer. Double face hammer ini berfungsi untuk melakukan pukulan pada suatu komponen yang torsinya lebih tinggi. Yaitu contohnya seperti ini. Terus yang ini adalah dead blow hammer. Dead blow hammer itu berfungsi untuk meminimalisir kerusakan pada komponen, adalah contohnya seperti ini. Terus dan yang ini adalah long knife spiller. Long knife spiller itu berfungsi untuk mengambil komponen-komponen yang kecil yang mudah terjatuh, dan untuk apa itu mengambil, contohnya adalah seperti ini, atau bisa untuk mengambil komponen-komponen yang terjatuh yang kecil-kecil. Terus ini adalah cut knife spiller, yaitu berfungsinya untuk memotong kawat-kawat atau memotong komponen-komponen yang tipis. Terus yang ini lagi adalah combination pillars, yaitu combination pillar berfungsi untuk menyatukan komponen atau bisa juga untuk mengencangkan atau mengendorkan bal. Bisa mengencangkan atau mengendorkan. Terus dan yang ini adalah water pump pillar. Water pump pillar berfungsi untuk memegang pipa atau bisa untuk memegang komponen-komponen yang lain yang berbentuk lingkaran. Contohnya seperti ini. Oke, saya di sini akan menjelaskan ini internal sniping pillars, dan di sini ada internal bed nose ring pillars. Di sini ada external bed ring pillars. Di sini ada juga external bed nose ring pillars. Fungsinya untuk membuka ring-ring pada komponen, contohnya seperti ini.
Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari filter wrench, yaitu untuk melepas filter oli pada sebuah mesin. Karena ini tidak cukup, saya praktekkan. Biasanya ini dimasukkan, lalu kita putar untuk melepas. Ini juga sama, setelah kita putar untuk melepas atau memasang filter oli tersebut. Terus yang ini adalah soket key. Soket key berfungsi untuk melepas suatu bolt yang memiliki tekanan yang besar dan dibantu oleh yang ini adalah universal joint. Terus yang ini adalah extension jar. Ini extension jar. Terus yang ini adalah ratchet needle. Itu fungsinya untuk membantu soket key, dan ini juga threading needle untuk membantu soket key. Memberikan contoh untuk cara penggunaan soket key, universal joint, dan extension bar, dan di switching needle pada cara untuk menyokot bolt. Yang utama adalah kita lakukan perangkaian dulu. Ini extension barnya. Dan setelah itu kita sambungkan soketnya yang akan kita lakukan untuk menyokot bolt. Ini adalah contoh untuk menyokot bolt. Sekian. Halo. Yang ini adalah ratchet berfungsi juga sama untuk melepaskan bolt pada komponen. Yaitu untuk cara pemasangannya kita tekan ini dulu agar bisa soket masuk. Dan setelah masuk kita lepaskan, lalu kita lakukan contohnya. Itu sama. Ini saya akan menjelaskan tentang ring piston compressor, yaitu kita bisa menggunakan kunci Heckey atau kunci L untuk mengendorkan atau mengencangi. Lalu di sini saya sudah masukkan piston. Cara penggunaannya adalah piston dimasukkan, lalu bisa dipukul menggunakan sampai piston masuk ke dalam blok silinder. Dan di sini adalah Heckey short ballpoint yang berfungsi untuk melepas, mengendorkan atau mengencangi ring piston tersebut. Lalu di sini ada magnetic tools yang berfungsi untuk mengambil tools. Di sini terdapat magnet yang dapat mengambil tools saat tools jatuh seperti ini. Ini ada tracker yang berfungsi melepas bearing atau komponen yang sulit dilepas seperti ini. Lalu kita putar menggunakan ini. Selanjutnya ada spring valve yang berfungsi melepas spring engine valve. Ini ada screwdriver main untuk melepas baut yang berbentuk main. Lalu di sini ada screwdriver main. Cara penggunaannya seperti ini. Memutar ke kanan untuk mengencangkan dan ke kiri untuk mengendorkan. Lalu ada scraper yang bisa membersihkan komponen atau engine sebelum melakukan maintenance. Lalu di sini ada screwdriver plus yang berfungsi sebagai melepas atau mengencangkan dari baut yang berbentuk plus. Lalu di sini ada screwdriver plus yang berfungsi sama seperti yang main tadi, ke kanan mengencangkan, ke kiri mengendorkan. Dan di sini ada double offset ring yang berfungsi sebagai melepas atau memasang baut. Bisa berfungsi sebagai melepas atau mengencangkan.
Lalu di sini ada berbagai macam chisel. Yang pertama ada starting post, yang kedua ada flat chisel, yang ketiga ada crosscut chisel. Lalu yang di sini ada starting post dan di sini ada drive punch yang berfungsi sebagai menandai sebuah komponen yang ingin diperbaiki. Dan kegunaannya seperti menandai komponen yang diperbaiki seperti kita taruh sini lalu kita pukul dengan palu. Selanjutnya ada double over endurance yang berfungsi melepas atau mengencangkan bola. Fungsi dari double over endurance ini seperti bisa untuk melepas atau mengencangkan bola. Lalu di sini beberapa tailwearing berfungsi melepas atau mengencangkan dapat belakang seperti huruf T dan panjang bisa melepas atau mengencangi saat keadaan jauh. Fungsi dari tailwearing ini adalah mengencangkan seperti ini, bisa untuk mengencangkan. Ini ada looping pliers yang berfungsi menjepit komponen seperti ini. Ini ada settingan bisa untuk agar bisa menjepit ininya seperti ini. Lalu untuk melepas kita tekan yang bagian ini. Fungsi dari filler guide, yaitu filler guide berfungsi sebagai mengatur celah dari katup seperti ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan vernier caliper. Vernier caliper ini berfungsi untuk mengukur bagian luar pada suatu komponen, dan yang ini mengukur bagian dalam pada suatu komponen. Terus yang ini adalah berfungsi untuk mengukur kedalaman pada komponen. Terus untuk di sini di vernier caliper ini ada 3 skala, yaitu yang ini adalah skala Nonius berkesatuan 0,05 mm. Terus yang ini adalah skala utama berkesatuan mm. Terus yang ini adalah skala Nonius dengan berkesatuan 1/128 inci. Untuk cara pengukurannya harus sebagai berikut. Contoh ini kita akan mengukur pada buring. Kita menggunakan bagian dalam. Setelah pas, kita kencangkan. Agar hasil lebih akurat. Dan setelah itu, untuk cara pembacaannya pada vernier caliper ini, yaitu titik acuan pembacaan itu ada di titik 0 di skala Nonius. Jadi untuk hasilnya yang ini adalah, dan maka hasilnya adalah 94,55 mm. Ini saya akan menjelaskan spring caliper. Yang ini adalah spring caliper otis. Untuk kegunaannya adalah mengukur komponen. Maka untuk hasil dari pengukuran itu kita ukur menggunakan penggaris. Maka hasilnya 5,5 mm. Terus dan yang ini adalah, ini sama juga spring caliper inset, dan yang ini spring caliper inset untuk membuat tanda atau kita membuat O. Saya begini. Sekian, terima kasih. Selanjutnya di sini ada
self adjusting insulation strips. Ini berfungsi untuk memotong kabel dan banyak kegunaannya yang lain. Ini adalah contoh pemakaiannya. Kita taruh di sini. Semisal kita mau memotongnya segini, kemudian kita tekan saja. Nah, ini sudah keluar dan kemudian kita cabut. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan tentang mikrometer. Mikrometer itu ada dua macam, yaitu yang pertama ada mikrometer outside, kemudian mikrometer inside. Kemudian kita akan mencoba pengukuran menggunakan mikrometer outside kepada ring ini. Begini cara pengukurannya. Dan kemudian untuk mikrometer insert berikut cara penggunaannya. Selanjutnya kita akan menjelaskan multimeter. Multimeter tersendiri ada dua macam. Yang pertama multimeter biasa dan kemudian multimeter digital. Berikut cara penggunaannya. Dan yang pertama kita lakukan adalah mengkalibrasinya terlebih dahulu. Kita kalikan 10, kemudian kita kalibrasi terlebih dahulu. Ini kurang pas jadi ya. Setelah pas, kemudian kita hitung aki ini, kita cari ke DC volt dengan resistansi 10. Kemudian kita coba ya. Yang merah adalah plus, yang hitam adalah min. Dan hasilnya adalah 60. Kemudian cara penggunaan dari digital multimeter ini sangat mudah teman-teman daripada multimeter biasa. Yang pertama kita sambungkan terlebih dahulu probe-nya, kemudian kita atur skalanya dan otomatis akan keluar angkanya. Tidak perlu seperti multimeter biasa. Berhubung ini tidak ada baterainya, kita tidak bisa mempraktekannya. Kita memberi teori saja. Ini ada hidrometer berfungsi untuk mengukur air aki apakah itu masih layak digunakan atau tidak. Di sini akan saya menggunakannya. Di sini menunjukkan ke arah merah, jadi air aki ini tidak layak digunakan. Sekian. Di sini ada infrared thermometer, melihat suhu, berfungsi untuk melihat suhu mesin. Contohnya seperti ini. Di sini ada 27 berarti normal. Oke, di sini saya akan menggunakan dial indikator. Dial indikator ini berfungsi untuk mengukur keolengan atau suatu ketidaksimetrisan pada komponen. Yaitu untuk cara pengukurannya sebagai berikut. Yang pertama-tama kita harus tancapkan ini ke titik yang akurat dan kita kalibrasi ke 0, lalu kita aktifkan magnetnya. Dan di sini untuk cara pengukurannya itu harus posisi dial indikator ini harus posisi lurus agar hasilnya itu lebih akurat, dan sebelum itu kita kalibrasi dulu. Untuk cara pengukurannya kita putar di sini sampai kita kembali kepada pointer ke 0, yaitu kita cari titik tertinggi keolengannya. Maka titik keolengan tertinggi Dan yang saya gunakan ini adalah
dial body fungsinya untuk mengukur keautan blok silinder. Kita mengukur benda ini menggunakan jangka sorong atau vernier caliper. Yaitu kita ukur kedalamannya. Anggap ini sumbu X, ini Y. Kita ukur sumbu X. Nah, lalu kita baca. Hasil dari pengukuran adalah 93,60. Yang pertama-tama adalah cara pemasangan untuk dial butik sendiri. Yaitu yang pertama kita masukkan ini, tidak boleh langsung anjlok ini, tidak boleh. Yaitu kita paskan skala utamanya di angka 0. Skala utama di angka 0. Lalu kita kencangkan. Sudah di angka 0 skala utamanya. Lalu karena hasil pengukuran tadi menggunakan micrometer adalah 93, kita cari di sini 90 dengan kita menggunakan ring 2 dan 1, sehingga hasilnya adalah 93. Kita masukkan ring seperti ini, lalu kita ambil penguncinya. Sebelum mengukur, kita kalibrasi dulu dial butik ini menggunakan mikrometer 75 sampai 100. Jika sudah, kita paskan skala non-use-nya ke angka 0. Kita paskan skala non-use ke angka 0. Sudah? Sudah di angka 0. Berarti alat ini sudah terkalibrasi dan siap digunakan untuk mengukur. Selanjutnya kita mengukur kedalaman ini menggunakan dial butik. Itu caranya dengan kita ukur sumbu X1, yaitu atas, kedalaman atas dari benda tersebut. Seperti ini. Kita lihat jarumnya yang menunjukkan lompatan paling jauh, yaitu di 72 mm. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang rivet burger removal, yaitu fungsi dari tools ini untuk mengambil rivet pada unit atau mengambil rivet pada suatu komponen. Dan cara pengambilannya itu biasanya kan seumpamanya ini rivet kita masukkan segini, rivet kita masukkan lalu kita cukil. Untuk yang ini juga sama, kita sosrokan bagian rivet, kita sosrok lalu kita angkat menggunakan rivet buckle removal ini. Ya, ini adalah reclaim ukuran 4 inch dan fungsi dari ini adalah untuk menahan komponen agar tetap diam saat kita maintenance atau kita perbaiki. Contoh penggunaannya adalah begini. Nah, jika begini kita maintenance atau memperbaikinya tidak akan bergoyang-goyang atau berstabil. Di sini ada flat valve yang berfungsi untuk mengikir bagian yang rata. Kemudian di sini ada iron valve untuk mengikir bagian yang melingkar. Kemudian di sini ada half moon valve untuk mengikir bagian yang permukaannya setengah lingkaran. Kemudian ada triangle valve yang berfungsi untuk mengikir pada bagian-bagian pojok komponen tertentu yang sulit. Selanjutnya ini ada torki atau L bintang yang cara penggunaannya mirip pada kunci L, tapi bentuknya seperti bintang dan cara penggunaannya seperti ini. Kita cari dulu yang cocok. Berikut adalah cara kegunaannya. Kita taruh pada bolt yang berbentuk bintang. Ukuran 3 ton untuk berfungsi untuk mengangkat komponen yang di bawah 3 ton agar
tidak melakukan kegagalan untuk mengangkat komponen. Contohnya di sini ada up, dan di sini untuk turun. Di sini ada baby cycle, berfungsi untuk menghubungkan alat-alat untuk mengangkat beban. Contohnya ini. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang baterai health. Baterai health berfungsi untuk mengecek kesehatan baterai atau aki, dan berikut cara penggunaannya. Yang pertama kita cari sumbu plus dan minnya. Di sebelah sini adalah plus yang warna merah, kemudian min warna hitam. Dan otomatis jika ini komponen yang punya akinya aktif, itu akan otomatis menyala. Kemudian kita oke, pilih baterai tes, kita oke. Kemudian regular folder adalah untuk aki basah, oke. Dan ini menunjukkan saya adalah bagus. Kemudian kita oke. Ini 120 ampere tegangan aki di sini. Dan selanjutnya di sini ada voltage tester pen DC, berfungsi untuk mengetahui apakah di suatu kabel atau nozzle atau komponen tersebut ada aliran listriknya, ada tegangannya. Kemudian kita praktekkan ya teman-teman. Ini kita dicek di aki apakah ada tegangannya. Ini menyala biru, yang tandanya adalah ada tegangannya. Sekian. Selanjutnya di sini ada impact breaker yang berfungsi untuk membuka bolt yang susah dibuka. Berikut adalah contoh penggunaannya. Kita pilih terlebih dahulu boltnya. Ini plus, jadi kita ambil plus, kemudian kita pasang di sini. Dan jika ini semisal susah, ini kita akan pukul dengan palu double bass hammer dan diputar. Sekian. Lalu ini ada engine kompresi tester yang berfungsi untuk mengetes kebocoran pada engine seperti ini. Di sini ada torque wrench yang berfungsi untuk membuka bolt atau mengencangkan bolt yang bertekanan lebih tinggi. Dan ini terdapat fungsi yang untuk memanjangkan pegangan kita. Kemudian kita akan contohkan di sini pada gardan. Kita pasangkan terlebih dahulu. Kita ini arahkan dulu. Untuk mengencangkan adalah ke kanan. Dan sampai berbunyi klek. Cukup satu kali saja. Dan untuk mengendorkan, kita arahkan ke sebelah kiri. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar teknik torsi of volt and pada unit dozer. Yang pertama, ini contohnya adalah diameter boltnya juga 6 mm dan nutnya 10 mm, maka
kekuatan torsinya tekanannya adalah 13,2 lebih kurang 1,4 Nm atau 1,35 lebih kurang 0,15 kilometer. Dan jika ini sama saja membacanya. Ayo terus. Dan untuk ini adalah, dan di bawah ini sama saja. Contohnya ini jika diameter boltnya ada 8 mm dan lututnya 13 mm, maka torsinya adalah 18,6 kurang lebih kurang 4,9 Nm atau 1,9 lebih kurang 0,5 kilometer. Selanjutnya ini ada mekanik grabber yang berfungsi untuk membantu mekanik tiduran di bawah kolong unit untuk maintenance, agar mudah maintenance bagian bawah unit. Dan contohnya sebagai berikut. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan webbing sling, warna-warna webbing sling sama kapasitasnya bebannya. Yang pertama itu ada webbing sling warna ungu yang kekuatannya memiliki 1 ton. Lalu yang warna hijau ini memiliki kekuatannya 2 ton. Ya, lalu webbing sling warna kuning itu ada memilikinya kekuatan 3 ton. Lalu ada warna abu-abu memiliki kekuatan 4 ton. Webbing sling warna merah memiliki kekuatan 5 ton. Terus ada webbing sling warna coklat berkekuatan 6 ton. Lalu ada webbing sling warna biru berkekuatan 8 ton. Webbing sling warna oranye berkekuatan 10 ton. Dan di sini saya akan menjelaskan cara mengaitkan webbing sling. Yang pertama ada bentuk string. Bentuk string itu yang warna ungu itu 1000 kg. Lalu yang warna hijau ini 2000 kg. Lalu yang warna kuning itu yang bentuk string juga itu 3000 kg. Warna abu-abu 4 kg, 4000 kg. Yang warna merah bentuk string itu 5000 kg. Yang warna coklat 6000 kg. Terus yang warna biru 8000 kg. Dan juga yang warna oranye 10.000 kg. Dan juga yang cara mengaitkan bentuk checker ini, choker yang seperti ini. Yang warna ungu itu kalau dikali 0,8 berarti 800 kg. Yang warna hijau ini kalau dikali 0,8 berarti 1600 kg. Yang warna kuning 2400 kg. Lalu yang warna abu-abu kalau dikali 0,8 30.200. Lalu yang warna merah itu dikali 0,8 4000 kg. Lalu yang warna coklat itu kalau dikali 0,8 berarti 4800 kg. Lalu cara mengaitkan yang warna biru itu kalau dikali 0,8 6400 kg. Yang terakhir warna oranye itu kalau dikali 0,8 9600 kg. Lalu saya akan mengaitkan webbing sling secara basket di kotak gini. Yang pertama itu webbing sling warna ungu yang kalau dikali 2 berarti 2000 kg. Lalu yang warna hijau itu kalau mengait basket berarti 4000 kg. Dan selanjutnya yang warna kuning
Yang warna kuning itu kalau dikali 2 berarti 6.000 kilogram. Lalu berwarna abu-abu itu kalau dikali 2 berarti 8.000 kilogram. Yang warna merah kalau dikali 2 berarti 10.000 kilogram. Warna coklat kalau dikali 2 12.000 kilogram. Dan selanjutnya warna biru itu kalau kali 2 16.000 kilogram. Yang terakhir berwarna oranye yang kalau dikali 2 berarti 20.000 kilogram. Jadi saya akan menjelaskan tentang bebisi. Bebisi itu sendiri terbagi beberapa warna ada violet, green, yellow, grey, red, blue, sama orange. Warna violet sendiri itu memiliki ketebalan 50 mm dan ketahanan tentang pengait strength dikali 1 berarti jadi 1000. Lalu pengait coket dikali 0,8, 1000 kali 0,8 berarti 800. Lalu basket 1000 dikali 2 berarti jadi 2000. Lalu ada basket 45 derajat basket kalau dikali 1,8 dikali 1000 jadi 1.800 kg. Lalu di sini ada juga 90 derajat basket bentuknya segitiga memiliki ketahanan 1,4 kali 1000 menjadi 1.400. Dan cuma bebisi itu gunanya juga sama saja, cuma beda warna-warna itu ketahanannya beda-beda. Jadi saya akan menjelaskan bentroli. Cara menggunakan bentroli sendiri itu di sini ada pengait untuk mengangkat komponen, contohnya seperti ini. Yang di sini sebelah kanan itu ini untuk turun, dan sebelah kiri ini untuk menarik ke atas komponen. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan radiator cap tester, yaitu berfungsi untuk mengetahui bahwa radiator itu ada kebocoran atau tidak. Yang pertama-tama kita memilih tutup yang sesuai dengan radiator. Berhubung ini radiatornya tidak berguna, saya hanya menentukan untuk cara penggunaannya. Pertama kita masukkan tutup ini sejajar dengan yang ada di sini. Kita masukkan dengan sejajar. Lalu kita tutup juga rapat, dan setelah itu kita masukkan selang. Kita sampai kencang dan sampai ada hembusan angin sedikit pun, dan setelah itu kita pompa. Dan apabila itu radiator berfungsi, jarum ini akan tetap di angka dan tidak turun sedikit pun. Dan apabila jarum ini setelah stay di angka dan menurun sedikit-sedikit, artinya radiator itu memiliki kebocoran. Sekian. Selanjutnya di sini ada hand blower yang berfungsi untuk menyedot atau membersihkan kotoran yang ada di unit ataupun di mana saja itu. Dan cara penggunaannya, kita tancapkan dahulu ke listrik, kemudian kita tekan tombol ini, kita praktekkan itu ya. Dan jika untuk menyedot ini bisa kita pindahkan corongnya ini ke sini agar bisa menyedot kotoran.
Sekian. Selanjutnya ini ada revolving funnel yang berfungsi untuk bisa membantu mengisi bahan bakar atau oli pada engine dan lain-lainnya. Kita akan contohkan ke oli pada engine ya. Di sini ada oli pada engine, kemudian kita buka, kita masukkan, dan kemudian kita masukkan olinya di sini. Sekian, terima kasih.